Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Saya, Andri Febrianto, saat ini menjabat sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Ahli muda dari pengangkatan dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan yang bekerja dalam tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan kegiatan seorang pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk jenjang ahli muda tahun 2024. Adapun penyampaian rencana kerja pengawasan tahunan berdasarkan isu strategis yang akan kami angkat yaitu pelaksanaan evaluasi internal, penilaian indeks kualitas kebijakan daerah, ditinjau dari review prosedur penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Gimana? Izin Pak, kami ingin menyampaikan rencana kerja pengawasan tahun berdasarkan isu strategis. Ini berkas yang kami serahkan Pak. Oke. Jadi isu strategis yang kami angkat Pak di tahun ini berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi internal penilaian indeks kualitas kebijakan daerah, ditinjau dari review prosedur penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Hal ini sejalan dengan program RPJPD kita juga Pak. Bahwa laporan penyelenggara pemerintah daerah itu yang dilaksanakan setiap tahunnya, itu kita menemukan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang masih belum bisa terrealisasi Pak. Sejalan juga dengan apa yang disampaikan DPRD di Badan Permusyawaratan Bamus menyatakan bahwa ada banyak sekali peraturan daerah yang belum mempunyai turunan peraturan daerahnya Pak. Nah, berdasarkan hal ini juga kami berencana Pak melakukan audit evaluasi berkenaan dengan penyusunan produk hukum yang ada di bagian hukum. Karena sampai saat ini pun di sana belum ada Pak berupa penilaian akhir mana peraturan daerah yang bisa diterapkan dan mana peraturan daerah yang sampai saat ini belum berjalan sama sekali Pak. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon petunjuk dan arahannya Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri, sangat bagus sekali, terutama isu atau hal seperti ini yang merupakan hal yang baru bagi kita. Dengan saudara Andri sebagai calon PUPD, nantinya hal ini sangat berguna kita dalam rangka untuk harmonisasi lagi peraturan dan juga turunannya. Nah, ini saya minta nanti Pak Andri untuk berkoordinasi dengan para Irban yang membidangi sekretariat daerah ya, karena di bagian hukum, dan nanti tolong laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian nanti hasilnya dilaporkan dengan saya selaku inspektur. Terima kasih. Oke Pak, saya terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya, rencana kerja pengawasan tahunan berdasarkan isu strategis akan disampaikan oleh Bapak Andri Febrianto. Persilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kami akan menyampaikan rencana kerja pengawasan tahunan berdasarkan isu strategis. Itu pelaksanaan evaluasi internal penilaian indeks kualitas kebijakan daerah, ditinjau dari review prosedur penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah,
peraturan bupati, dan keputusan bupati. Adapun yang menjadi dasar dalam perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya. Yang kedua yaitu pasal 12 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nomor 3 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024. Dan salah satu uraian dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023-2024 yang sejalan dengan arah kebijakan dan pembangunan nasional adalah penguatan tata kelola pemerintahan dengan sasarannya, yaitu penguatan budaya birokrasi yang bersih. Melayani uraian rencana kerja pengawasan tahunan berdasarkan isu strategis inilah pentingnya PPUPD melakukan penyusunan rencana kerja terkait review laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berfokus pada indeks kualitas kebijakan guna menilai kualitas kebijakan pemerintah daerah dilihat dari proses pembuatan kebijakan, regulasi, dan bagaimana melakukan penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan proses evaluasi. Adapun sasaran dari pengawasan yang dilakukan adalah memberi keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara melalui Surat Edaran Nomor 22-I.AKM.02.2/2021 tentang pedoman pengukuran kualitas kebijakan menjadikan IKK sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi terkait program area perubahan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan, guna mengenali kelemahan-kelemahan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami mengangkat isu strategis terkait pelaksanaan evaluasi internal indeks kualitas kebijakan daerah berupa review produk hukum daerah Kabupaten Seruyan, mencakup Perda, Perbuk, dan keputusan bupati. Untuk rincian rencana kerja yang kami susun, waktu pelaksanaan kurang lebih 1 bulan kegiatan. Sasarannya, tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang memadai dan berkualitas. Jenis pengawasannya yaitu validasi dan verifikasi IKK pendukung LPPD tahun lalu dan tahun berjalan. Nama objek pengawasan IKK pendukung LPPD yaitu perangkat daerah pengampu. Dalam hal ini objek kami adalah bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam bentuk review prosedur penyusunan produk hukum daerah dan penerapannya serta dampaknya di masyarakat. Tujuannya memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berupa LPPD. Nah, berkenaan ini mohon arahannya dan pertimbangan serta persetujuannya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat pagi Ibu. Ini izin kami dari P2PD akan menyampaikan hasil analisis kebijakan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan. Pelaksanaan evaluasi internal penilaian indeks kualitas kebijakan daerah ditinjau dari review prosedur penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Hasil telah kami berdasarkan standar operasional prosedur yaitu rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan LPJMD, Renstra SKPD, RKPD, KWPPAS perlu ditekankan pada adanya penerapan SPM. Dan SPM ini salah satunya ditinjau dari indikator SOP administrasi pemerintah yang menjadi pedomannya. Dan sebagai ketentuan peraturan Menpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintah dan Permendagri 80 tahun 2015 beserta perubahannya tentang pembentukan produk hukum daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Yaitu tujuan SOP ini adalah untuk memandu seluruh instansi pemerintahan dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, memonitor, serta mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Ya, sasaran dari SOP ini sendiri adalah sebagai bentuk penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi waktu, mutu, dan prosedur. Dan setelah kami melakukan telah dan analisis berdasarkan bahan dan materi yang kami kumpulkan, observasi dan wawancara yang juga kami lakukan sebelumnya, pada perangkat daerah Bapak Ibu, itu belum adanya standar operasional prosedur dan tahapan-tahapan dalam penyusunan produk hukum daerah, seperti penyusunan perda, pergub, dan SK Bupati, sehingga proses penyusunan sampai dengan pengundangannya produk hukum ini tidak ada kepastian waktunya. Mutu dari produk hukum yang disusun serta kesesuaian dengan regulasi yang ada di atasnya. Dan hal ini didasari pada analisis sebelumnya yang disusun, yaitu perlunya penyusunan regulasi pengaturan tentang alur penyusunan produk hukum daerah turunan dari peraturan perundang-undangan di atasnya yang khusus mengatur di kabupaten Singkil. Dan adapun dari hal ini, rekomendasi yang kami anjurkan ialah agar segera menyusun SOP tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan agar menyampaikan SOP penyusunan produk hukum tersebut kepada perangkat daerah terkait. Selanjutnya, dan sampai saat ini penilaian tentang indeks kualitas kebijakan belum dilakukan pada bagian hukum karena belum adanya pemetaan produk hukum mana yang masih dapat digunakan dan efektif yang perlu dilakukan perubahan, dicabut, atau bahkan dilakukan evaluasi kembali karena adanya aturan terbaru. Nah, dan rekomendasi yang diberikan yaitu agar diprioritaskan melakukan percepatan penyusunan laporan penyusunan penilaian indeks kualitas kebijakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan jaringan website JDIH yang dikelola agar dilakukan pembaruan setiap kali ada produk hukum yang diundangkan. Demikian analisis yang kami sampaikan, Bapak, Ibu. Semoga bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Bagaimana? Ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Andre telah menjelaskan, memaparkan hasil dari analisis. Kedepannya kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dipaparkan tadi. Oke Pak, cukup. Nah ini Pak kami serahkan kepada Bapak. Mudah-mudahan bisa jadi bahan perbaikan. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik. Jadi izin Pak, perihal dari laporan yang Bapak ajukan akan kami sampaikan dan kami terima bahwa laporan Bapak telah masuk. Yang selanjutnya nanti akan kami pelajari kembali Pak berdasarkan proposal, barang bukti, dan laporan lainnya yang bisa nanti Bapak kembali komunikasikan dengan kami. Selanjutnya nanti akan kami pelajari, kami sampaikan juga kepada pimpinan agar nanti mendapat tindak lanjut dari pimpinan kami. Dan mudah-mudahan hal ini bisa kami tindak lanjuti lebih cepat, lebih baik Pak. Saya perwakilan dari masyarakat sangat berharap sekali proposal yang diterima. Oh gitu. Ini ya, saya sebagai ketua kelompok masyarakat bisa membangun. Oh ya, harapan kami juga demikian Pak, sesuai dengan rencana pembangunan daerah kita juga Pak. Harapannya bahwa di wilayah kita tidak ada kita temukan pungli ataupun pungutan-pungutan seperti yang tidak kita ingin Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat. Selamat dulu. Oke Pak, terima kasih. Izin ada berkas yang kami serahkan Pak. Ya, terima kasih. Oke. Jadi kami ingin menyampaikan hasil analisis dan penelaahan data atas informasi awal dalam pemeriksaan khusus terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh ASN Pak. Adapun surat pengaduan masyarakat yang masuk ke kami Pak terkait laporan tindak pidana korupsi ini yaitu di nomor 1 tahun 2024 tanggal 17 Juni 2024 dan surat perintah inspektur Pak nomor 2 tahun 2024 tanggal 19 Juni perihal melakukan penelaahan atas laporan masyarakat di desa Y Pak. Pengaduan masyarakat ini ditindaklanjuti karena meliputi unsur tindakan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah Pak. Adapun indikasi awal berdasarkan indikator 5W1H yang
kami dapatkan berdasarkan aduan masyarakat dan berdasarkan sumber-sumber yang telah kami telah Pak, seperti melakukan observasi dan wawancara serta pengumpulan berkas dan dokumen lainnya, kami menemukan beberapa indikasi, yaitu yang pertama masalah yang diadukan berupa penyimpangan dan dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan keterangan awal yang memuat fakta, data, dan petunjuk terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini, pengadu menjelaskan adanya tindak upaya pungutan liar dan penyimpangan daftar nama penerima hibah bansos yang tidak sesuai antara nama penerima dan nama yang didaftarkan serta jumlah penerima dalam daftar tersebut. Bagaimana yang kami lampirkan juga Pak, di dalam lampiran itu ada daftar checklist hasil telaah kami. Jadi lembar penelaahan di situ ada 9 item yang semuanya sudah kami tandai Pak. Yang selanjutnya juga berdasarkan hasil ini, sesuai dengan penelaahan kami ini, informasi pengaduan masyarakat ini layak untuk ditindaklanjuti dengan minimal harus memenuhi kriteria 3W, yaitu what, where, and when. Dan dapat disimpulkan juga bahwa surat pengaduan masyarakat berkenaan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Y dan di Kecamatan X ini dapat ditindaklanjuti dengan dilakukan audit investigasi Pak. Mungkin sekian Pak laporan dari kami, mohon pertimbangan dan arahan selanjutnya Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dan penyampaian laporannya. Segera kami akan tindak lanjuti dan akan kami sampaikan kepada inspektur. Dan terima kasih. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk memenuhi tugas uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk jenjang ahli muda tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.